Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alzidan Paundra Rafliano. Saya Aristi Rahadian. Saya Muhammad Sandi Wijaya. Saya Panji Abdillah Aslam. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami yang pernah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Baik Mas, mungkin di sini kami akan bertanya sedikit mengenai pengabdian masyarakat yang pernah Mas ikutin ya. Mungkin sebelumnya Mas bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Idan. Jadi buat Mas Idan, Mas Aris, Mas Panji, sama Mas Sondi, jadi perkenalkan ya, saya Arif Budiono, salah satu mahasiswa Telkom University yang pernah mengikuti kegiatan Pengmas atau pengabdian masyarakat itu. Oke, baik Mas. Dalam rangka apa ya Mas, Telkom University itu dilakukannya acara pengabdian masyarakat? Mungkin kalau ditanya dalam rangka apa, saya cuma bisa menjawab ini Mas. Ini Telkom University ini semacam ada program gitu untuk pengabdian masyarakatnya. Jadi mereka tuh ada program di berbagai daerah, itu pengabdian masyarakat juga sama. Cuma mungkin dalam rangkanya sih emang program dari kampus gitu Mas. Program dari kampusnya emang seperti itu Mas. Oh begitu ya Mas. Nah kalau untuk temanya sendiri itu apa ya Mas? Untuk temanya sendiri, untuk tema yang kebetulan gini Mas, jadi sebelum jawab temanya, aku mau jelasin bentar. Jadi itu untuk pengabdian masyarakat yang aku ikuti sendiri, jadi itu kami kebagian tuh di bagian di Desa Sokaraja tuh Mas, Desa Sokaraja, khususnya Desa Pamijen, Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja maksudnya. Itu di Kabupaten Banyumas ya Mas. Dan itu pengabdian masyarakat itu sebenarnya kami hanya menghandle Mas. Itu program dari kampus seperti yang saya bilang tadi. Kami hanya menghandlenya itu dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Telekomunikasi dan juga Himpunan Mahasiswa D3 Teknik Telekomunikasi. Jadi kami kayak kerjasama gitu. Jadi dari dosennya nanti ngambil perwakilan dari himpunan tersebut, dari dua himpunan tersebut. Satu himpunan itu 3 orang kalau nggak salah, 3 orang sampai 4 orangan. Jadi dari kampus nanti mereka memberikan kayak sebuah inti dari ini ya, Pengmasnya kayak judulnya. Nanti kami yang ngembangin gitu, kami yang nyusun kegiatannya, kami yang bikin rundown acaranya. Jadi mungkin gitu Mas sebenarnya. Dan tema yang kami anut setelah kami bahas tentang RAN dan apa, kami mengambil tema itu optimalisasi penggunaan HP cerdas dan HP pintar dalam meningkatkan literasi digital pada anak-anak di Desa Pamijen tersebut Mas, Desa Pamijen Sokaraja, di mana itu desa itu tempat kami melakukan Pengmas tersebut Mas. Oh, kalau begitu tujuan dari kalian itu apa ya Mas kalau boleh tahu? Kalau tujuan dari Pengmasnya itu sesuai temanya tadi Mas, yaitu optimalisasi penggunaan HP pintar cerdas untuk anak-anak di Desa Pamijen tersebut. Jadi kebanyakan kan sekarang gini Mas, di era sekarang Gen Z ini kalau orang banyak bilang tuh Gen Z ya. Jadi kan HP udah mulai kayak penyalahgunaan gitu, dari anak-anak itu pun udah mulai buka-buka sosial media dan lain-lain, udah mulai lihat-lihat gitu, udah punya HP sendiri-sendiri. Kadang kan masih SD gitu udah dipegang HP, mereka buka kayak semacam aplikasi sosmed gitulah. Dan itu di aplikasi sosmed itu kan belum bisa difilter yang segimananya Mas. Jadi masih banyak konten sensitif yang dimana tuh belum layak dilihat sama anak-anak tersebut itu. Jadi mungkin kita mengusung tema ini buat gimana sih cara menggunakan HP ini biar optimal gitu di usia masing-masing, salah gunain gitu Mas. Ini tuh tujuannya Mas. Nah Mas, pada saat kegiatan Pengmas itu ngapain aja Mas? Kayak apa aja yang dilakukan gitu? Untuk kegiatan Pengmasnya ya. Jadi gini Mas Panji, buat kegiatan Pengmasnya sendiri itu kan berteman di Desa Sokaraja. Seperti yang sebelumnya saya bilang itu kan kami ada gimana, kami kayak tarikan gitulah, tarikan dari dosen, perwakilan dari himpunan gitu kan.
kita menjadi satu panitian di mana kita tuh nyusun acaranya gitu, nyusun acaranya dari Randu dan lain-lain gitu. Dan itu kegiatan di sana itu kita kayak memberikan pembelajaran tentang optimasi HP cerdas dan lain-lain gitu, kayak keamanan privat. Dan di situ ada terdapat 3 pembicara Mas, 3 pembicara di situ. Target kami kan anak-anak itu mulai dari TK sampai dengan SMP. Itu target kami, mulai TK sampai dengan SMP. Itu dikhususkan ke situ. Jadi nanti dari dosennya juga ada pematerian juga Mas, jadi pemateri juga, dan kami adalah pemateri yang langsung praktek gitu. Jadi sebelum di sana tuh nanti warga-warga di situ dikumpulin, target kita terutama anak-anak itu nanti dikumpulin dari dosennya akan menjelaskan kayak beberapa materi tentang optimalisasi HP cerdas dan pintar ini. Dan juga tuh kayak semacam penggunaan media sosial dan yang lain seperti tujuan kami tadi. Seperti itu. Setelah itu nanti tadi kan ada 2 ya Mas perwakilannya dari Himpunan Mahasiswa Teknik Telekomunikasi dan juga D3 Teknik Telekomunikasi. Itu nanti berdua kita persetujuan kita itu bagi 2. Jadi kan ada usia dari TK sampai SMP tadi yang saya bilang Mas. Jadi untuk TK-nya sendiri dihandle oleh anak-anak D3. Jadi anak-anak D3 tuh mengajari kayak memperkenalkan lah, lebih tepatnya memperkenalkan tuh kayak aplikasi-aplikasi gitu, aplikasi-aplikasi yang dimana itu buat anak TK gitu di HP. Soalnya kan anak TK kan juga udah mulai pada pegang HP gitu, pada lihat minjem-minjem HP gitulah, pakai HP punya ibunya atau orang tuanya gitu kan. Jadi kita mengenalkan itu untuk gimana tuh mereka tuh nggak sampai main-main di luar ranah mereka gitu loh. Jadi kita kenalkan untuk pembelajaran mereka juga, untuk membantu mereka belajar juga kan. Apalagi anak-anak itu udah tepat waktunya tuh buat belajar gitu. Paling tepat waktu untuk belajar kan. Terus untuk saya sendiri kan dari perwakilan Himpunan Mahasiswa S1 TT atau Teknik Telekomunikasi. Jadi saya nge-handle yang SD sampai SMP Mas. Untuk SD sampai SMP kita lebih mengajarkan kayak aplikasi-aplikasi yang berguna mungkin di pembelajaran mereka Mas, kayak di sekolah gitu. Kayak mungkin Canva yang buat presentasi atau ngedit, terus juga kayak aplikasi Duolingo untuk pembelajaran mereka berbahasa gitu. Terus untuk pembelajaran sendiri kami dari perwakilan himpunan itu yang mengurus itu kita lebih ke arah materi langsung praktek itu. Sebelumnya kan ada dosen penjelasan materi tentang teori gitu kan. Jadi dari kami itu langsung praktek, jadi kami membawa kayak misal contohnya kita udah download aplikasinya dulu, kita memperkenalkan aplikasinya kayak Canva-nya apanya. Nanti kita contoh ini fitur-fiturnya, fitur-fitur dari Canva, fitur-fitur dari Duolingo. Ini Canva buat apa, Duolingo buat apa. Jadi kami jelasin dulu dan nanti mereka kan ngelihat kita Mas. Nah kita langsung praktekin di situ juga cara ngeditnya, itu Duolingo itu cara merubah bahasanya gimana, cara belajarnya itu gimana, urutannya gimana. Nanti setelah itu kita juga nggak cuma ngajari doang secara teori gitu Mas. Kita langsung ngajari mereka untuk praktek. Mereka nyoba sendiri kayak simulasi gitu. Jadi mereka bakal nyoba sendiri lewat device yang kita bawa gitu Mas. Device yang kita bawa mereka akan nyoba, entah itu secara bergantian. Kita tetap, jadi konsepnya tuh kayak ngerangkul gitu Mas. Belajar bareng gitu. Mungkin itu sih Mas di Pengmas yang saya jalani Mas. Oh ya. Bagaimana sih antusiasme warga ataupun anak-anak dari TK sampai SMP itu Mas dalam kegiatan ini? Untuk antusiasme ya, dari yang saya lihat sendiri Mas, dengan pembelajaran yang kami lakukan tadi, itu sebenarnya juga untuk seperti yang tadi secara praktek langsung dan yang lain, itu untuk menarik antusiasmenya. Untuk antusiasmenya sendiri itu menurut saya itu lumayan antusias ya anak-anak di situ. Juga mereka tertarik karena mungkin karena kita langsung terjun gitu, langsung praktek, langsung rangkul, langsung liatin. Mereka juga simulasi, nggak cuma diem doang liatin doang. Itu cukup antusias Mas. Juga yang datang di desa itu tuh banyak Mas, tergolong banyak sih. Jadi kalau dibilang antusias, mereka cukup antusias sih untuk kegiatan tersebut. Mungkin selama Mas melakukan kegiatan Pengmas tersebut, ada nggak Mas kendala atau permasalahan yang terjadi gitu?
Udah pasti ada itu Mas Ondi. Kalau semua kegiatan pasti ada kendalanya. Tapi mungkin kendala yang terkhususnya di sini itu tadi seperti sebelumnya pembahasan antusias ya. Betul. Mau seantusias apapun, mau rame, tapi pasti ada beberapa anak-anak itulah yang masih kadang main sendiri, ngobrol sendiri, nggak merhatiin. Ya itu kayak masalah-masalah wajar lah. Tapi kita kemarin nyoba menanggulanginya dengan cara ya kayak ngerangkul, lebih dekat lagi, ngajak ngobrol dulu, nggak langsung disuruh ini nih bikin kayak gini, kita kayak diselingi candaan-candaan biasa lah, candaan-candaan umum gitu, biar supaya tuh kita juga dekat sama anak-anak itu untuk supaya itu tuh lebih antusias kita gitu Mas. Mungkin masalahnya masalah-masalah umum masih sih Mas, jadi kendalanya nggak terlalu yang besar banget gitu, yang bisa sampai merusak acara Pengmas itu Mas. Ini tuh Mas. Kalau dari semuanya itu ada nggak Mas kesan tersendiri yang Mas dapat dari acara pengabdian masyarakat itu Mas? Kalau kesan sendiri itu yang saya dapat itu menurut saya lumayan seru sih Mas. Pengabdian masyarakat itu seru menurut saya. Soalnya kan kita dan kebetulan saya kan menjadi pemateri di situ juga kan, salah satu pematerinya. Jadi menurut saya itu seru karena kita ngajarin anak-anak, kita tahu cara mengajar itu gimana. Terus kita belajar itu termasuk kayak belajar hal baru lah. Apalagi saya sebagai mahasiswa kan biasanya diajari. Ini jadi kayak saya tuh mengajari, oh jadi gini rasanya mengajari orang gitu. Jadi sini cara mengajari anak-anak itu. Ada yang ya kayak tadi masalah-masalah tadi kan, ada yang nggak antusias, ada yang ngobrol sendiri gitu kan. Itu jadi tau lah gimana ya caranya biar dia tuh nggak ngobrol sendiri, dia merhatiin kita gitu, ngikut kita gitu. Itu gitu sih Mas. Jadi menurut saya seru sih Mas. Juga ada kayak punya kenalan-kenalan walaupun itu masih anak-anak kan, tapi kayak kenal gitu. Seru lah. Intinya. Oh gitu ya Mas. Oh, mungkin sekian sih Mas wawancara yang kami lakukan. Makasih banyak ya Mas sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih juga sama Mas Jidan, Mas Haris, dan Mas Panji, dan Mas Sony juga. Ya, terima kasih Mas. Makasih Mas Arif. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,